Kembali lagi sama aku Alea di Baca Tarot lagi, episode ke-21 untukmu calon sultan dan sultanah atau orang-orang yang ingin sukses. Jadi aku sebenarnya buat video ini untuk menyampaikan pesan dari beliau, ya, salah satu archangel. Ya, beliau bilang, udah sana, kamu mau sukses kan? Sampaikan ke mereka juga cara untuk sukses dan kedepannya mereka akan sesukses apa, gitu beliau bilang. Dan sekarang beberapa hari ini aku pilihnya 2 kartu aja ya, biar kalian nggak lama juga nunggunya, sama takut kelamaan juga sih di video. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan tarot-tarot aku selanjutnya. Kira-kira berapa episode ya nanti? Aku gak tahu sih. Selama aku masih ada, mungkin aku akan terus narot ya. Kecuali kalau aku udah dekat dengan kematian, mungkin aku akan meminta orang lain untuk adopsi semua tarot-tarot aku. Oke. Kayak biasa ya, ini file 1 dan file 2. Dan kalian bisa dari kabangkon, bisa dari kartu signifikatornya, ada change, ada grow. Nah, ini kalian tinggal pilih yang mana. Bisa juga kayak biasa nih dari layar ponsel, didaba, dilihat, diterawang. Yang mana yang cocok untuk kalian. Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah? Kalau udah, saya singkirkan dulu file nomor 1. File nomor 1. File nomor 2. File nomor 2 saya akan singkirkan dulu. Apa sih pesan dari beliau untuk kalian juga? Di masa depan kalian akan sukses apa ya? Enggak, ini bukan kaya tapi sukses, dan otomatis nanti akan ngikut semua. Ada change. As with the falling leaf, embrace change. Kalian harus melakukan perubahan di masa sekarang. Dan tentunya ini nih, kayaknya sih buat pekerjaan yang yang ada di majalah atau yang berhubungan dengan jurnalis. Your writing or other creative project benefits from outside help and support. Kalian ini yang punya proyek atau yang berhubungan dengan jurnalis dan atau suka nulis, coba deh terusin hobi kalian, jangan tanggung-tanggung. Ini nggak harus editor doang ya, tapi beliau bilang yang punya kemampuan nulis, yang suka nulis, udah jangan tanggung-tanggung, tapi harus realistis juga sih proyek yang kalian bikin. Maksud aku gini, ya risetnya benar-benar bukan cuman riset kota fiksi, lalu misalnya kota fiksi di Jepang namanya Harokato gitu misalnya kotanya, dan itu kalian harus benar-benar bikin semirip mungkin sama kota yang benar-benar ada di Jepang, bukan cuman Harokato tapi malah settingnya lebih mirip Malang dibanding Jepang gitu misalnya loh. Ini jangan tanggung-tanggung, selesaikan naskah kamu sebelum kesempatan itu hilang, kesempatan sukses itu hilang, dan kamu harus melakukan perubahan. Jangan cuma stuck doang, atau kayak ide baru ditulis dan ide lamanya dilupain. Jangan, selesaikan dulu, harus melakukan perubahan, gitu kata beliau dari Change. Lalu kalian akan sesukses apa?
di masa depan untuk kalian calon sultan dan sultanah. Yang saya lihat nih kebanyakan cewek, tapi kok pada mager gitu. Definin feminimnya nih, kenapa define feminim pada mager? Tuh, ada Queen of Pentacles kan, mantep ini. Tuh, ada Queen of Pentacles, ada Queen of Pentacles. Ada Hierophant. Ada Wheel of Fortune. Oke. Queen of Pentacles, Hierophant, Wheel of Fortune. Di masa depan kalian akan sukses kalau kalian konsisten. Lalu jangan sombong sama kemampuan kalian ya. Misalnya kalian nulis nih, kalian jangan sombong gitu lah. Misalnya nggak mau baca karya orang lain atau cuman baca doang tapi kritiknya nggak membangun, malah benar-benar ngejas, dan itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Kalau kalian sombong ke penggemar atau orang yang pingin bantuan kalian, itu kebahagiaan kalian, bukan kebahagiaan sih, kesuksesan kalian tentu nggak akan terwujud dan nggak akan jadi sultanah. Gimana kalian mau jadi sultanah kalau kalian sendiri masih masih memikirkan idealisme sendiri? Harusnya sih bisa ikut pasar, tapi lihat dulu pasar yang mana. Pasar kan banyak, ada pasar Kamis, pasar Jumat. enggak bohong. Betul. Idealis boleh, tapi tolong realistis juga. Ada pasar, jangan cuma ikut cerita di Jepangan tapi kalian nggak ngerti konsepnya tuh apa. Ceritanya misal psikologi gitu, tapi kalian hanya baca buku psikologi, nggak benar-benar tanya sama yang ahli atau anak jurusan psikologi. Well, terkadang kamu itu semau-maunya sendiri sih kalau nulis naskah, nggak mau dengerin kritik lain. Itu nih, ini bener-bener dah. Kalau beliau bilang, ini kalau mau sukses, redam ego kamu, redam idealisme kamu, tapi cari pasar yang benar. Jangan mentang-mentang lihat pasar, oh pasarnya CEO, kamu ikutan list CEO. Enggak, coba cari yang benar-benar sama kayak gitu, tapi yang banyak pembacanya. Sebenarnya premis gitu nggak masalah kok, asalkan kamu mengeksekusi dengan benar. Kita lihat lagi ya. Tuh, move, Rolling Stone, Getters, no moss. Kalian harus pindah, harus cepat-cepat menyelesaikan proyek kalian. Serenity, ketenangan. Follow quiet days with only the rustling leaf breaking the silence. Nah, ini kalau mau sukses juga harus dipikirin juga. Terlalu banyak mengerjakan sesuatu, maka kamu nggak akan tenang. Dan salah satu kunci kesuksesan itu adalah ketenangan batin. Mood kamu happy, kamu bisa ngerjain naskah kamu seneng. Dan itu auranya ya akan terasa loh sampai ke editor. Jadi saya punya cerita, saya punya teman editor di majalah. Sebenarnya dulu bos saya sih, dan dia bilang kadang-kadang ada naskah yang ditulis tuh semau-maunya dewe gitu, kata mantan bos saya. Dia bilang semau-maunya dewe, dan dia juga salah satu editor utama sih. Lalu mantan bos saya bilang, orang ini pasti nulisnya kurang baik nih moodnya, makanya walaupun ceritanya sedih, walaupun ceritanya senang,
itu nggak menarik minat saya untuk baca sampai akhir, dan dia terlalu idealis konsepnya. Idealis boleh, kata editor dan bos saya sekaligus waktu itu ya, tapi lihat dulu kriteria yang diminta pembaca tuh seperti apa, bukan dari kriteria sendiri. Dan tentunya sama pasar juga. Kalau kalian sukses, ya sukses selama kalian konsisten, selama kalian bisa mengubah sikap kalian. Jangan terlalu egois lah buat proyek-proyek kalian. Idealis boleh, tapi juga lihat pasar, lihat kenyataan, apa yang dibutuhkan sama pelanggan kalian atau pasar kalian gitu. Dan ini kartu change significator, harus melakukan inovasi dan perubahan. Rombak semua naskahmu kalau memang kamu penulis. Improve gaya gambar kamu kalau memang kamu ilustrator. Improve juga tarot-tarot kamu kalau memang kamu tarot reader. Improve juga ilmu komunikasi kamu kalau memang kamu MC, kalau memang kamu YouTuber, supaya pembaca kamu gak bosen dengerin ocehan kamu, terutama podcaster juga nih. Oke, kita lanjut ke file nomor 2 ya, file terakhir. Intinya untuk file nomor 1, kamu harus melakukan perubahan. Terus move, pindah juga sih. Pindah dalam artian kamu tetap penulis, cuman coba yang tadi nulis cerita, coba cari artikel lah buat di majalah online gitu misalnya. Sama ketenangan batin, kamu menulis itu harus tenang, karena kalau nggak tenang ya pesan kamu nggak akan nyampe. Gimana mau jadi sukses nanti kalau misalnya pesan kamu di tulisan aja nggak nyampe? Kalau bikin orang marah-marah sih ya ya begitulah. Tuh, helping children, ini ada di episode berapa ya? Ini ada grow nih, flower must grow, dirt, kalian harus bertumbuh. Untuk memilih file nomor terakhir sama helping children, menolong anak-anak. Part of your life purpose involves teaching, leading, and helping young people. Oke, untukmu calon sultan dan sultanah, pekerjaan yang cocok dan yang akan membuat kamu sukses adalah membantu anak-anak bisa mengajar bidang yang kamu kuasai, supaya mereka bertumbuh dengan baik bersama kamu. Mereka itu ibarat bunga anak-anak gitu, karena polos kan, dan dia harus dipupuk benar-benar supaya dianya ini, anak-anak ini bertumbuh kembang sesuai umurnya, dan itu tugas kamu. Yuk kita lihat lagi, sukses apa kamu di masa depan? Ya sukses, yang saya lihat sih sukses nih file nomor 2, tapi lebih ke bercukupan sih, bukan benar-benar sampai jadi sultan banget. Soalnya kan kalau ini lebih ke kegiatan sosial, maka uangnya tuh muter-muter, tapi berkecukupannya itu nggak habis-habis, unlimited. Seru nih. Six of Cups, selalu berhubungan dengan anak-anak. Keren sih, selalu berhubungan dengan anak-anak. Kayaknya sih lebih ke apa ya, aktivis anak kalian nanti di masa depan. Jadi akan disegani orang juga. Dan karena sifat bijak kalian itu dianggap paling tua jiwanya untuk mengayomi anak-anak. Suksesnya
berkecukupan dibanding kalau file nomor 1 itu kayak langsung brek gitu. Kalau ini suksesnya tuh dicicil-cicil, dikasihnya cicil-cicil, lalu kita lihat saran apa supaya kamu lebih sukses di masa depan. Retreat. Never underestimate the healing power of quiet moment. Nih, retreat. Tuh. Intinya sih jangan kebanyakan cincong. Lakukan saja untuk membimbing anak-anak itu dan membimbing diri kamu sendiri juga sih. Ini pekerjaannya melibatkan anak-anak ini. Discover. Look at early drops before they disappear with the morning sun. Discover. Intinya sih di masa depan kamu sukses, tapi dibantu oleh anak-anak yang polos dari doa-doa mereka itu. Karena sifat bijaknya kamu disenangi, sifat kedewasaannya kamu juga disenangi. Gak cuma anak-anak sih, tapi lebih ke orang dewasa juga. Dan ini discover. Look at early drops before they disappear with the morning sun. Discover ini kata terakhir yang saya lihat. Kamu harus banget untuk mencari dan menggali potensi kamu yang memang benar-benar dominan. Itu harus benar-benar digali. Soalnya kamu sebenarnya akrab banget sama anak kecil, dan kamu bisa belajar dari mereka. Begitu juga mereka bisa belajar dari kamu. Dan kalau kedepannya ya sukses, yang saya lihat sukses, cuman suksesnya ada dicicil-cicil. Beda sama file nomor 1 yang langsung dapet tawaran brek. Kalau kamu enggak cicil, karena dari mulut ke mulut sih, karena mulut anak-anak ntar nyambung ke orang tuanya, nanti orang tuanya nyambung lagi ke orang tua lain, sampai akhirnya kamu dipercaya untuk mengayomi anak-anak mereka. Sama nih kayak beliau bilang, intinya sih seperti itu. Intinya kayak gitu deh. Untuk file nomor 2, kalian sesukses apa? Kalau dibilang sukses banget enggak, tapi sukses dalam artian kamu disegani banyak orang karena kedewasaan kamu dan cara mengayomi kamu dengan anak-anak. Karena posisi kamu ini sudah ditakdirkan nanti untuk mengasuh dan melindungi anak-anak dan menyembuhkan anak-anak yang terluka, kira-kira kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk file nomor 2. Semoga kalian yang nonton video aku dapat memetik sisi positif, dan jika ada yang negatif dah buang aja, nggak apa-apa. Dan kalau kalian mau konsultasi, mau curhat, mau reading, atau ya no gibah no life gitu ya, kalian bisa follow Instagram ya @erlanus_. Gitu juga dengan Facebooknya, fanpage-nya @erlanus_ juga sama. Dan kalau kalian mau lihat ilustrasi aku atau yang gambar-gambar yang aku warnain juga, kalian bisa cek Instagram @art.istnetik. Nanti akan ada di videonya kayak biasa ya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.